Ya di rumah. Oh. Kemudian karena banyak permintaan itu tentang pembuatan kaos, maka saya sekolah lagi. Oh gitu. Ya, Jadi dulu belum bisa ya belum masih untuk di kaos kaos. ya. Iya, Oh. Jadi belum. beda-beda tipe ya untuk Beda, membuat baju, celana, terus model kaos ini juga beda-beda ya. beda. Iya, iya. Itu Podcast Jalanan Planet FM Banyuwangi. Informatif, aspiratif, inspiratif, bereportase, sosial, politik, budaya, dan agama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet di mana saja berada. Saat ini saya berada di salah satu stand di Pasar Kebangsaan Desa Wonorejo. Nah, di salah satu stand milik Mas Hartono. Nah, Mas Hartono ini membuka layanan konveksi ya. Jadi menjahit. Konveksi itu jahit menjahit. Nah, sebelum melanjutkan menonton podcast saya bersama Mas Hartono, saya ingatkan kepada Anda untuk warganet yang belum subscribe, silakan aja subscribe di sini ya. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang saya kirim, yang saya upload untuk Anda. Nah, Mas Hartono, Ya. nah ini aslinya mana? Saya Wonorejo. Asli Wonorejo ya? Dusunnya Pandean. Oh, di asli sini, cuma dusunnya Pandean. Ya, di pinggir pantai. Ya, dekat pantai. Benar. Iya. Nah, Mas Hartono, sebelum saya bertanya, nah ini tentu Mas Hartono ini punya keterampilan yang tidak otodidak. Ya. Iya. Ya. Didapat dari mana ini? Saya dulu itu dari pondokan dikirim ke BLK. Di BLK. Ya. Jadi pernah kursus atau berlatih di BLK. BLK. Kemudian setelah lulus di BLK, saya mencoba untuk langsung terjun kerja. Langsung kerja. Setelah BLK Saya langsung kerja. ke Jakarta langsung. Ke Jakarta. Kerjanya di Jakarta. Di Ya, sana di Jakarta garmen, Timur. konveksi kah atau Konveksi. Konveksi ya. Ya, diarahkan memang dari BLK Dari itu. BLK-nya sudah diarahkan ke Ya. tempat kerja di Jakarta itu ya. Ya. Kemudian saya masih belum puas, ke Bandung saya. Di sana dari Jakarta langsung ke Bandung. Ya. Di Bandung itu kerja apa? Sama, linear. Di konveksi juga. Ya. Di konveksi. garmen, semacam garmen itu besar. Ya. Terus nganggur 2 bulan, langsung ke Bali saya. Ke Bali ada Tahun berapa kira-kira kalau masih ke Bali itu aman? itu tahun 2013 saya ada di Bali. Oh, di Bali. Ya. Jahit di Bali ya. Masih Ya. rame berarti konveksinya. Ya, rame. Artinya urusan jahit penjahit di Bali itu masih rame karena Ya. ya. Sambil lalu sekolah saya. Sekolah itu sekolah kejuruan, namanya itu nama anunya itu Education Tailor. Itu. Ya. Jadi memang latar belakangnya Mas Hartono ini punya keahlian yang tidak otodidak tapi sekolah. Iya. Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Terus dari Bali selanjutnya Mas? Saya langsung kerja di Karanganyar ini. Di Karanganyar. Ya, konveksi juga sama. di konveksi juga. Ya. Ikut orang ya? Iya, ikut orang. Waktu di Karanganyar Bajulmati. Ya. Masih ikut orang ya? Iya. Tahun 2016 saya menikah. Buka usaha sendiri. Ya. Di rumah? Ya, di rumah. Oh. Kemudian karena banyak permintaan itu tentang pembuatan kaos, maka saya sekolah lagi. Oh gitu. Ya. Jadi dulu belum bisa ya? Belum masih untuk di kaos ya. Iya. Oh. Jadi beda-beda tipe ya untuk membuat
baju, celana, terus model kaos ini juga beda-beda ya? Beda. Iya, iya. Itu untuk tata busana biasanya tingkatannya langsung ke jas. Tapi kalau kaos itu punya dasar baju, kemudian di kaos itu biasanya nyambung sama sablonan. Sekolahnya itu nyambung. Begitu. Kira-kira begitulah perjalanan Itu saya. ya itu sekilas cerita. Kalau diceritakan ya sekilas ya. Iya. Tapi kalau dijalankan dilakoni Mas Hartono lama ya. Panjang. Iya Mas. Nah ini ya saya ketemu Mas Hartono di sini. Ini di salah satu stand yang tentu ini juga tidak gampang ya, untuk bertempat di pasar kebangsaan Desa Wonorejo ini. Nah ini apa namanya, mulai kapan ini di sini? Ini saya sudah berlangsung sekitar 3,5 tahun di sini ya. Iya. Oh mulai awal-awal pasar ini? Belum. Sudah pertengahan sudah. Oh iya. Jadi sudah 3,5 tahun di sini ya. Nah selama di sini ini saya hanya bisa melihat kalau dari luar ya, stand pasar ini kan relatif sepi, artinya tidak semua stand terisi. Nah untuk usaha konveksi Mas Hartono sendiri ya apa? Awal-awalnya saya buat kartu nama dulu. Kemudian, itu upaya Mas Hartono ya untuk mengenalkan ya. Sistem saya mau jemput bola begitu. Kemudian saya itu menawarkan kepada konsumen itu jahitan cepat, tapi harganya di atas normal gitu. Jadi jenengan tetap bekerja beraktivitas di sini karena peralatannya di sini, tapi sampean door to door atau juga ke instansi sekolah? Iya, saya lebih sering ke instansi. Kalau door to door mungkin hanya pas sekilas saya main ke rumah teman, kemudian saya ngobrol-ngobrol, promosiin di jahitan saya itu. Nah, berarti kalau sudah lama juga punya pengalaman basic yang memang punya keterampilan yang sekolah ya, tentu ini usaha Mas Hartono atau sudah punya pelanggan banyak dong? Ya termasuk sekolah-sekolah ya. Nah, saya mau masuk ke sini Mas. Nah, hari ini atau saat-saat ini selama masa pandemi, selama setahun ini tentu semua usaha ini terimbas, apalagi lembaga sekolah ini semuanya pada libur. Nah tentu ini berdampak juga kepada usaha jahit-menjahit ini. Iya benar. Nah ini apa keluhan dengan ini, dampaknya ini? Langsung sepi drastis. Saya hanya melayani servisan mendek atau jahit. Itu pun jarang sekali. Ya. Karena keluhannya orang itu bilang begini, saya mau jahitin, cuman masih belum punya uang, nantilah. Akhirnya ya itu nggak banyak yang belum diambil. Oh gitu. Sudah jahitin tapi belum diambil. Gitu. Ya benar-benar. Nah ya Mas Hartono tentu kalau jahit ini kan juga banyak ya, penjahit ini kan juga banyak profesi seperti sampean ya. Ini yang menggunakan jasa jenengan ini menurut orang lebih murah atau lebih mahal? Itu relatif ya. Tergantung memang ini suka bagus. Iya benar. Mahal gitu ya. Tergantung dari permintaan pelanggan, mau kualitasnya agak begini kualitasnya yang bagus, ya saya ibaratnya juga pakai resleting yang begini seumpama benar. Ini harganya ada harga kan? Ada nah ini tentu juga akan berakibat kos yang harus dibayar oleh pelanggan gitu ya. Jadi memang ukuran harga ini relatif ya, tergantung. Memang ada patokan harga. Standarnya. Iya dari kalau saya itu nurunin harga, saya akan dari penjahit-penjahit itu marah ke saya nanti. Iya. Jadi kalau standarnya misalnya baju, lo jahit baju 50.000,
ya celana misalnya 70.000. Nah ini ya standarnya itu ya. Iya. Kalau mau dibagusin atau mahal ya tergantung tadi ya. Iya, kalau mau kualitas ya. minta cepat, saya nanti begini, kalau ada apa tukang jahit juga, kok mahal. Jadi saya punya alasan, dia minta cepat, begitu. Oh ya. Iya. Jadi persoalan-persoalan teknis ya. Ini harusnya digarap 3 hari, 4 hari, mintanya besok. Itu kan Iya, ya mau benar. mahal dah gitu ya. Iya, benar-benar. Itu juga berdampak pada harga ya. Ya. Patokan memberikan price cost ongkos jahitnya gitu ya. Iya. Ya, Mas Hartono, nah ini tentu selain menunggu saja, tentu ada upaya nih, upaya Mas Hartono juga supaya masyarakat ini kan hari ini semuanya ingin dilayani di rumah gitu ya. Walaupun Pak Mas Hartono kerjanya tidak bisa di rumah, di sini juga ini. Nah, seperti apa upaya atau usaha Mas Hartono untuk supaya pelanggan itu tetap bisa masuk? Saya itu nawarin ke konsumen, ke pelanggan saya itu langsung jemput bola, langsung ke rumahnya. Ke rumahnya. Iya. Ngambil orderan ke rumahnya, kemudian saya juga nganterin juga. Gitu ya. Begitu, ya. Maksud saya begini, Mas. Nah, ini kan supaya pelanggan tahu kalau Mas Hartono juga punya usaha di sini gitu, di masa-masa pandemi ini seperti apa? Iya, saya juga pakai medsos, juga lewat WA, lewat FB juga begitu. Jadi supaya masyarakat atau konsumen tahu ya, usahanya dengan minimal sampean tetap usaha sampean tetap berjalan. Gitu. Iya. Ya Mas, kayaknya juga bincang-bincang kita ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi inspirasi orang lain, juga menjadi informasi kepada yang lain. Iya. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan usaha jenengan lancar, tetap mendapatkan pelanggan, dan tentu jenengan juga diberikan kesehatan. Ya, amin. Nah, warganet, demikian tadi podcast atau bincang-bincang saya bersama Mas Hartono selaku pengusaha ya di bidang konveksi yang tentu terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Ya tadi sudah dibilang bahwa pelanggannya kebanyakan instansi dan lembaga sekolah. Nah ini hari ini libur sekolah, tentu ini berdampak kepada pemesan jahitan di Mas Hartono. Nah sekali lagi saya ingatkan buat Anda yang ingin tetap mendapatkan kiriman video dari channel YouTube Planet FM Banyuwangi, silahkan klik subscribe di sini ya. Ya kalau perlu komen supaya untuk perbaikan dan share. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.